Selamat datang kembali. Pernah nggak Anda kepikiran, kenapa ya perusahaan yang lagi jaya-jayanya inovatif banget, tiba-tiba bisa kesalip bahkan gagal total gitu, waktu ada teknologi baru muncul? Ini bukan cuma soal manajemennya jelek loh, tapi ada sesuatu yang, lebih menarik. Hari ini kita mau coba bedah nih inti masalahnya, pakai panduan dari buku klasiknya Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma. Kita mau coba pahami paradoksnya. Kenapa justru melakukan hal yang benar menurut buku teks bisnis malah bisa bikin perusahaan hebat itu jatuh. Kalau Anda lagi belajar strategi bisnis, inovasi, atau cuma penasaran aja kenapa raksasa industri kadang suka kesandung, wah ini pas banget. Oke, mari kita mulai bedah ya. Jadi, kata Christensen itu ada dua jenis inovasi. Yang pertama itu inovasi penopang. Ini yang biasa kita lihat lah ya, bikin produk bagus, jadi makin bagus lagi. Lebih cepat, lebih oke buat pelanggan utama Anda. Nah, perusahaan yang udah mapan biasanya jago banget di sini. Betul, tapi ada jenis kedua nih yang agak licin, inovasi pengganggu. Awalnya ini seringkali produknya malah gimana ya, lebih jelek gitu kalau diukur pakai metrik yang penting buat pasar utama. Tapi dia punya kelebihan lain, lebih simpel, lebih murah, atau lebih kecil, lebih nyaman. Dia tuh nyelinap masuk lewat pasar baru atau mungkin ngincir pelanggan kelas bawah yang diabaikan sama pemain besar. Nah, yang krusial di sini, karena awalnya kelihatan lebih jelek dan marginnya tipis, perusahaan sukses itu cenderung cuek aja gitu. Oh, jadi dianggap remeh gitu ya? Iya, dianggap kayak mainan, bukan ancaman serius. Padahal, nah di situ dilemanya. Tapi kan aneh ya, perusahaan-perusahaan ini kan sumber dayanya banyak, rajin dengerin pelanggan setia mereka. Kok malah jadi bumerang gitu pas ada disrupsi? Nah, itu dia intinya. Mereka gagal justru karena terlalu fokus sama pelanggan terbaik mereka saat itu. Pelanggan yang awalnya memang nggak butuh atau nggak bisa pakai teknologi pengganggu itu. Ada beberapa alasan utama nih. Pertama, produk pengganggu itu biasanya margin keuntungannya lebih rendah. Ya jelas nggak menarik buat struktur biaya perusahaan gede ya kan? Masuk akal. Kedua, pasar awalnya tuh kecil banget, nggak cukup buat mengenyangkan raksasa yang butuh pertumbuhan besar. Ini prinsip H2 dari Christensen. Pasar kecil itu nggak menarik buat perusahaan besar. Oke. Jadi udah margin tipis, pasarnya kecil pula di awal. Betul. Ketiga, dan ini mungkin yang paling dalam, proses alokasi sumber daya mereka yang udah rasional banget itu secara alami pasti ngarahin investasi ke inovasi penopang. Kenapa? Ya karena lebih pasti untungnya, lebih jelas buat pelanggan utama mereka. Wah, jadi kayak kejebak kesuksesan sendiri ya? Performance over supply. Nah, ini buka celah buat alternatif yang lebih simpel dan murah tadi. Contohnya apa nih yang gampang diingat? Industri disruptive itu contoh klasik banget. Pemimpin pasar tumbang berkali-kali bukan karena teknologi yang lebih canggih loh, tapi gara-gara drive yang lebih kecil dan murah. Dari 14 inci diganti 8 inci, terus 5.25, 3,5 inci. Oh iya, saya ingat itu. Setiap kali ganti ukuran gitu, pendatang baru yang masuk. Mereka rebut pasar baru dulu komputer mini, terus desktop, laptop, baru pelan-pelan naik kelas. Polanya itu terus yang terjadi. Konsisten banget ya polanya. Konsisten. Atau lihat industri baja deh. Pabrik baja terintegrasi yang gede-gede itu kena disrupsi sama mini-mill. Mini-mill ini awalnya cuma bisa bikin baja tulangan yang ribarit loh. Kualitas rendah, margin tipis. Yang nggak menarik buat pabrik besar ya. Betul, pabrik besar nggak tertarik lah. Tapi mini-mill ini terus belajar, ningkatin kualitas, pelan-pelan merangkak naik ke produk yang lebih untung. Sementara pabrik besar, mereka malah terus fokus ke produk premium, migrasi ke atas. Nggak sadar pasar bawahnya udah diambil alih. Pola ini terus berulang ya. Ini masalah manajernya yang lemot, atau emang ada sesuatu di DNA perusahaannya yang bikin susah adaptasi? Nah, pertanyaan babus. Ini nyambung ke kerangka RPV-nya Christensen. Resources sumber daya, processes sama values, nilai. Sumber daya itu ya aset ya, orang pinter, teknologi, duit. Tapi kapabilitas perusahaan itu nggak cuma itu. Ada juga proses, cara kerja yang udah baku, kayak cara mereka mengembangkan produk atau manufaktur, sama nilai, kriteria prioritas mereka. Misalnya harus margin sekian %, atau ukuran pasarnya harus segini. Nah, proses dan nilai ini yang bikin perusahaan efisien di bisnis utamanya. Jadi yang bikin mereka hebat di bisnis inti? Ya, justru itu yang jadi disabilitas kalau ketemu tantangan yang beda banget, kayak inovasi pengganggu ini. Proses yang efisien buat produk kompleks bisa jadi malah lambat buat bikin produk simple.
nilai yang mentingin margin tinggi, ya pasti susah nerima proyek yang marginnya rendah. Oh gitu. Jadi sistemnya sendiri yang menolak ya? Bisa dibilang gitu. Makanya solusi yang sering disaranin itu radikal. Bikin unit bisnis terpisah atau spin out, biar unit baru ini bebas bikin proses dan nilai sendiri yang cocok buat si pengganggu itu. Kayak Kmart yang pisah dari Crash G, atau divisi inkjet HP yang dibikin independen dari LaserJet. Oke. Paham sekarang. Nah, terus kalau teknologi pengganggu ini kan pasarnya sering nggak jelas ya. Kadang belum ada malah. Gimana cara nemuinnya tanpa buang-buang duit? Kayaknya riset pasar biasa nggak bakal jalan deh. Tepat sekali. Nggak bisa kita analisis pasar yang belum terbentuk. Jawabannya ya pendekatan penemuan. Maksudnya ya terjun langsung, coba-coba di pasar skala kecil. Siap buat gagal, tapi belajarnya cepat dari kegagalan itu terus coba lagi. Kayak eksperimen gitu ya? Iya, kayak eksperimen. Ingat nggak cerita Honda yang nggak sengaja nemu pasar motor trail di Amerika? Atau Intel yang awalnya bingung mikroprosesor mau dipakai buat apa? Rencana bisnisnya itu bukan rencana eksekusi yang kaku, tapi lebih ke rencana untuk belajar. Asumsikan aja ramalan awal kita salah, siapin sumber daya buat iterasi cepat, belajar dari respon pasar yang sesungguhnya. Kegagalan kecil itu ya bagian dari proses nemuin pasar. Wah, jadi kesimpulannya kuat banget ya. Perusahaan hebat itu gagal bukan karena bodoh atau manajer yang nggak becus, tapi justru karena ngikutin logika bisnis yang sama yang dulu bikin mereka sukses. Iya, bener. Menghadapi disrupsi itu butuh resep yang beda secara fundamental. Jadi kuncinya apa dong? Kuncinya itu pertama, sadar bedanya inovasi penopang sama pengganggu. Kedua, waspada kalau kinerja teknologi udah mulai melampaui kebutuhan pasar, performance over supply tadi. Ketiga, berani bikin ruang aman, seringnya ya organisasi terpisah itu, supaya si inovasi pengganggu ini bisa tumbuh dengan proses dan nilai yang pas buat dia. Nah, sekarang coba deh Anda renungkan. Di industri atau bidang yang Anda perhatiin, kelihatan nggak sih dinamika dilema inovator ini? Siapa kira-kira yang lagi kejebak? Dan siapa pendatang baru yang kelihatannya remeh, tapi punya potensi ganggu? Dan ya, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Jangan-jangan aset terbesar perusahaan Anda, kesuksesan masa lalu, proses yang udah terbukti, malah jadi belenggu terbesar buat hadapin masa depan yang nggak pasti dan penuh disrupsi ini. Gimana menurut Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.